Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 0511469902. Pada video ini saya akan melakukan pengerjaan tugas tutorial 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, saya akan langsung mengerjakan tugasnya. Pertama, saya menyiapkan folder kerja di Drive D dan membukanya di Visual Studio Code. Lalu memastikan Node.js sudah aktif di sistem dengan mengecek versinya melalui terminal. Selanjutnya, saya menginstal TypeScript dan TS Node secara global serta memastikan instalasinya berhasil agar program bisa dijalankan dengan lancar. Sebagai langkah akhir, saya melakukan inisialisasi proyek untuk membuat file package.json untuk menambahkan dukungan library Node.js dan menyiapkan file konfigurasi TypeScript sehingga seluruh lingkungan kerja siap digunakan untuk memulai menulis kode. Untuk soal pertama, saya membuat pola segitiga dengan mengambil digit terakhir NIM saya, yaitu angka 2, sebagai penentu tinggi segitiga melalui fungsi parseIn. Proses pembentukan polanya menggunakan teknik nested loop atau perulangan bersarang, di mana outer loop bertugas mengatur jumlah baris dan inner loop bertugas mencetak urutan angka di setiap barisnya. Hasil akhirnya, program akan mencetak angka 1 di baris pertama serta angka 1 dan 2 di baris kedua secara dinamis sesuai dengan variabel tinggi yang telah ditentukan. Pada soal kedua, saya membuat deret aritmatika dengan mengambil 2 digit terakhir NIM saya, yaitu 02 sebagai angka awal dan digit ketiga dari belakang, yaitu 9, yang ditambah 1 sehingga menjadi 10 sebagai beda atau selisih antar angka. Saya menggunakan perulangan for sebanyak 10 kali untuk menghitung setiap suku deret secara otomatis berdasarkan rumus aritmatika. Lalu menyimpan hasilnya ke dalam sebuah array. Terakhir, hasil deret tersebut ditampilkan menggunakan fungsi join agar tercetak rapi di terminal dengan urutan angka 2, 12, 22 hingga mencapai 10 suku pertama. Untuk soal ketiga, saya menentukan batas pencarian bilangan prima dengan menambahkan angka 10 pada 2 digit terakhir NIM saya, sehingga didapatkan batas akhir yaitu 12. Di dalam kode, saya menggunakan perulangan untuk menguji setiap angka mulai dari 2 hingga batas tersebut, di mana setiap angka akan diperiksa menggunakan nested loop untuk melihat apakah memiliki pembagi lain selain dirinya sendiri. Jika angka tersebut terbukti tidak habis dibagi oleh bilangan manapun atau tetap bersifat prima, maka program akan mencetak angka tersebut ke terminal yang dalam kasus NIM saya menghasilkan deret bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan 11. Dan berikut adalah hasil akhir dari pengerjaan tugas 1 saya, yaitu seperti ini. Di tugas soal nomor 1, saya mendeklarasikan NIM saya terlebih dahulu, lalu mengambil digit terakhirnya dan merubahnya menjadi format number. Lalu saya melakukan perulangan untuk membuat pola segitiga dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat saya telah mencoba menjalankannya setelah trial dan error berkali-kali dan akhirnya bisa seperti ini. Oke, soal nomor 1 selesai, yaitu membuat pola segitiga. Lalu selanjutnya ke soal nomor 2. Hasil akhir dari pengerjaan tugas saya adalah seperti ini. Pertama, saya menyimpan NIM ke dalam variabel seperti di soal nomor 1 tadi, lalu mengambil 2 digit terakhir untuk angka awal, lalu menambahkannya dengan angka 1 agar sesuai instruksi soal. Di sini saya mengambil digit ketiga dari belakang, yaitu angka 9. Lalu ditambah 1 menjadi 10. Berikutnya saya melakukan perulangan untuk membuat deret aritmatikanya. Dan hasilnya seperti ini. Hasil deretnya adalah seperti ini.
Yeay, soal nomor 2 telah selesai. Lalu selanjutnya ke soal nomor 3. Hasil akhir dari soal nomor 3 saya adalah seperti ini. Pertama, saya seperti di soal nomor 2, yaitu menyimpan NIM saya ke dalam variabel, lalu mengambil 2 digit terakhir menggunakan slice, kemudian ditambah 10. Hasilnya adalah 12. Lalu saya membuat perulangan dan menyeleksi apakah bilangan prima atau bukan. Jika bilangan prima maka akan ditampilkan ke dalam angka dan hasilnya adalah seperti ini. Soal nomor 3 telah selesai. Demikian presentasi dan demonstrasi kode untuk tugas praktik 1 ini. Melalui tugas ini saya telah berhasil melakukan konfigurasi lingkungan kerja TypeScript, serta mengimplementasikan logika NIM ke dalam berbagai bentuk algoritma dasar. Pengalaman ini sangat membantu saya dalam memperkuat pemahaman mengenai struktur data dan logika pemrograman yang lebih kompleks. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun penulisan kode saya. Terima kasih.